teman-teman pasti udah ngacir, udah nggak, buat apa hidup? Ya nggak, bunuh diri aja lah, buat apa saya hidup? Kenapa? Orang yang mencintai saya selama ini dan mendukung saya mati-matian tahun hari ini, saya sukses, dia malah udah pergi. Dan suami saya meninggal bukan karena sakit, tapi kenapa bisa meninggal? Bukan kecelakaan, ya, tapi dia lagi duduk nonton TV, dia meninggal. Ya nggak? Bisa nggak terjadi ke suami saya? Bisa nggak terjadi ke teman-teman di dalam ruangan ini? Ya nggak? Kalau kita bilang ke nasabah, saya suka cerita begitu. Kenapa? Kita tidak tahu loh apa akan terjadi terhadap diri kita esok. Kecuali Pak Suntoro itu sahabat malaikat maut, benar nggak? Ya dong. Pak Suntoro sahabat malaikat maut ya. Jadi gini, dia telepon nih. Jadi kalau orang yang nggak mau polis, kita ngomongnya kayak gini. Kalau bab nggak perlu, saya masih muda, tunggu saya tua gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Nah, saya tanya Pak Sun, di ruangan ini semua, siapa yang bisa kasih tahu kapan akan dipanggil menghadap Tuhan? Saya pertanyaannya simpel kok, ya nggak? Saya selalu pakai kalimat ini, tahu nggak? Ibu yang cantik, ibu kapan mau dipanggil Tuhan, tahu nggak? Nggak tahu ya? Kok nggak tahu, Bu? Karena nggak tahu, makanya kita harus punya polis, benar nggak? Kalau tahu mah kita nggak usah punya polis, benar nggak? Nah, saya bilang sama dia nggak tahu kan, termasuk suami saya nggak tahu kalau akan dipanggil, karena masih lagi nonton TV. Itu tahu nggak, waktu itu tahun 2008 dia meninggal. Dia meninggal pada saat nonton film apa, tahu nggak? Suami Takut Istri. Wah, ini yang ketawa kayak gini pasti takut istri semua ya. Nah, Suami Takut Istri dalam keadaan hi meninggal dia, coba bayangkan. Gak tahu saking syok sama istrinya, galak atau apa saya nggak tahu, tapi meninggal. Kenapa? Karena serangan jantung yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba dia kena serangan jantung kayak Haji Masai, tau nggak? Haji Masai kan, persis itu suami saya, persis kayak gitu. Saya waktu itu sebenarnya kan tadi ada foto saya yang di Moskow itu bersama anak saya. Sebenarnya suami saya yang berangkat, tapi dalam sekejap mata itu kan saya, suami saya meninggal 25 Maret, Pak Dodi pasti tahu, 25 Maret suami saya meninggal. Pada tanggal 1 Mei-nya kita berangkat ke Moskow waktu itu. Itu visa semua udah di-apply sama Prodesya, semua udah oke ya. Tapi akhirnya suami saya nggak jadi berangkat. Jadi saya berangkat ke Moskow hari itu. Kata leader saya, lu harus berangkat. Kalau lu nggak berangkat, nanti suami saya namanya Kok Iwan. Kok Iwan pasti sedih gara-gara dia meninggal, nggak berangkat. Itulah saya. Akhirnya saya membawa sebuah hati yang dalam, orang bilang galau ya, ini bukan galau, lebih tingkat galau gitu. Pokoknya sedihnya gimana sih ya? Yang teman-teman yang pernah ditinggal suami bisa merasakan kayak saya. Jadi saya berangkat ke Moskow waktu itu, suami saya baru 40 hari meninggal. Ke situ saya terusan, saya nggak bisa enjoy. Saya lihat genderang bunyi-bunyi yang di dalam lunch atau apa, gedong-gedong, saya nangis. Saya lihat ini Pak Pito lagi bawa gandeng istrinya, saya nangis. Terus saya lihat ibu lagi happy-happy foto berfoto sama suaminya, saya nangis. Kenapa? Saya membayangkan harusnya suami saya datang, kok jadinya nggak ada. Gantinya Pak anak saya yang berangkat. Coba teman-teman, kalau itu kan pada saat itu saya udah boleh bilang waktu saya buat stop, nggak usah jalanin bisnis lagi. Buat apa? Namanya harapan saya ke suami udah nggak ada, mau apa lagi? Ya nggak? Tapi saya tetap berjuang untuk ini. Walaupun saya seorang single fighter, saya mau menunjukkan kepada teman-teman saudara dunia bahwa saya ini namanya Kowikin tidak bisa terkalahkan, dan kalahkan diri sendiri. Ini yang saya lakukan, ya teman-teman. Ini percaya diri saya memang oke, ya. Percaya diri dengan apa? Percaya saking oper ini saraf jadi nggak sakit. Serius nih, Prodesya memang mujarab banget. Saya minum boleh. Orang dibilang penjilat kok ketawa ya, bagus kayak itu. Orang Prodesya memang gitu, dimaki-maki masih ketawa. Makanya dia AN ya, AN. Nah kan bener, AN memang kayak gitu, dimaki orang makin ketawa dia nulis. Agent dimaki orang, kurang ajar lu mau ngapain, benar nggak? Itu beda ya, AN memang belajar ini sama bapak ini. Dia omelin orang masih gini, ketawa kayak orang gila, ya nggak ya? Di belakang orang gila masih ketawa tuh ya.
Makanya jangan undang saya. Kalau undang saya semua habis saya ngomongin. Yang alim-alim pasti habis sama saya. Ada kan yang beragak alim-alim itu nggak ada habis. Habisin aja ya. Kasih wewenang ya. Nah saya nggak bisa pulang, saya nggak tahu ya. Percaya diri mana? Jadi kita harus percaya diri, benar nggak ya? Oke, 9. Jangan terbebani dengan target. Jadi kenapa kita kalau ke rumah nasabah, kita kan mukanya apa tau nggak? Kalau orang lagi ngejar target gimana sih mukanya Pak? Mukanya pasti stres dong. Begitu stres, itu nasabah bisa baca kita loh. Sampai dibilang loh, lu lagi ubetan. Aduh ini ada Pak Supadi lagi matang. Mata itu lihatin saya sampai mata saya ada katarak nggak kelihatan Pak. Kok ada Pak Supadi nih senior saya, jangan gitu lah Pak. Bapak duduk belakang aja Pak. Saya coba bayangkan ada 2. Makin sakit ini Pak. Jangan terbeban dengan target ya. Saya sharing bukan buat Pak Dodi sama yang Pak Supadi gitu lah, itu kan guru saya. Saya sharing Mbak Ejen yang belakang gitu ya, yang depan nggak usah dengar, tutup kuping ya. Ejen, support saya dulu dong, ya nggak Ejen, ya nggak? Saya sharing buat yang kayak di depan ini, yang tampang ganteng-ganteng kayak gitu, kayaknya kagak enak ya nggak? Nah, kita kalau prospek orang, kita jangan terbeban dengan punya target, ya. Kenapa? Ini mau LE nih, aduh kurang lagi. Jadi muka kita itu kelihatan stresnya, tau nggak? Karena apa? Nasabah itu bisa membaca loh. Dia datang, ibu lagi stres ya, pasti ubah targetnya. Malu nggak kita? Ya nggak? Kalau saya hari itu kan BB, saya punya nasabah, suruh dia closing kan, lu pasti uber target ya, katanya gitu loh. Coba bayangkan, katanya saya uber target. Saya bilang, emang saya lagi uber target? Saya nggak uber target tuh, saya gengsi juga dong ya, nggak masa uber target ya nggak. Jadi kita jangan kebawa beban, nothing tulus saja. Kan tadi saya udah bilang, bisnis kita adalah membantu orang. Kalau orang nggak mau dibantu, mau diapain? Dia nggak mau bantu, ya saya bantu orang yang perlu saya bantu kan gitu. Di dunia kayak udah nggak ada orang aja. Itu agent tau gak? Kalau ditolak orang 3 orang, kayak dunia mau kiamat loh. Serius, kiamat. Kayak saya, agent saya juga kayak gitu Bu. Dia bilang, Bu saya udah gak cocok di bisnis ini. Saya bilang, kamu prospek berapa orang? 3. Ditolak berapa? 3. Allah, 3 orang aja dunia udah kiamat. Coba bayangkan. Saya yang diusir, saya bilang ya, saya yang orang tua diusir saat aja masih berdiri di sini ya nggak? Masa yang ditolak cuma no. Gitu aja langsung dia dunia kiamat loh, kan aneh gitu loh. Ingat teman-teman, impian harus ada satu impian, karena impian saya kuat. Sapu mah kecil lah, jangan dia pakai air keras aja saya hadangin. Mati doang pusing banget ya nggak? Tapi kabar gembira, ini kan namanya AM gila kan? Pernah nggak di koran teman-teman menemukan satu kolom yang tulisannya Agent Prudential mati karena ditolak orang, dia bunuh diri? Ada nggak? Jangan Bapak. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ya penolakan itu udah biasa, ya nggak? Ya. Ini saya ya vitamin benar, ibu kayak pernah makan aja vitamin. Ya, saya ini karena sebenarnya sharingnya ini saya keingat apa saya ngomong aja Bu, karena saya masuk di materi ini sebenarnya kan ada lagi ya, sebenarnya materi saya masih banyak loh, jadi jangan bercanda lagi deh. Cuma saya lihat orang True Excellence ini lucu-lucu aja gitu, lanjut gitu. 10. Nah, hilangkan rasa malu ya. Yang ada apa? Gengsi, boh, ya nggak? Malu nih, ketemu Pak Supadi, malu Saya terus terang, saya ketemu Pak Supadi, saya malunya sampai ngacer loh. Kenapa? Dulu saya pernah rekrut Pak Supadi jadi downline saya, tau nggak? Itu saya malu terus terang, saya tebus dosa di sini sekalian ada Pak Supadi. Pak Supadi pernah dibawa ke kantor MLM saya. Wah, saya waktu itu PD-nya over, fanatik nih MLM nih, boh, ya nggak? Pak Supadi waktu itu nggak tahu ada duit apa enggak, saya juga nggak tahu lah. Udah lama itu, tahun berapa itu Pak. Terus saya rekrut beliau dong, saya bilang ini bisnis bagus, bisa dapat duit banyak. Tiba-tiba saya nggak jalani, malu nggak saya sekarang? Lu bilang bagus, tapi lu kok sekarang terdampak di Prudential, kan malunya nggak tahan kan? Saya ketemu beliau itu di mana tau nggak? Di Rapindo ya. Di Rapindo saya ketemu. Mati, ada Pak Supadi. Itu namanya malu itu. Saya
ngomongnya MLM bagus, sekarang kok saya di Prudensia saya malu sendiri loh. Terus saya juga pikir, saya pede nih. Tapi sama lah, Pak Supadi juga bilang dulu ilmu yang apa bagus, sekarang juga di Prudensia. Kembali positif lagi dong. Saya beranikan diri, saya ketemu Pak Supadi. Dia bilang, kamu sekarang di Prudensia? Iya, Bapak juga di Prudensia. Jadi saya seri dong ya, nggak ada. Ya Prudensia, saya juga Prudensia ya nggak, emang kenapa ya nggak? Nah itu namanya kita jangan malu. Kalau boleh jujur saya malu banget. Kenapa? Kita bilang bisnis ini bagus terus tiba-tiba nggak ada, itu malu. Sama juga dong, sekarang saya bilang Prudensia bagus, nanti nggak lama saya hilang, saya pergi ke MLM, itu perlu malu. Terus lu bilang bagus, sekarang kok lu larinya ke CNI, ya nggak, kan bingung, itu sebenarnya malunya nggak tahan. Tapi kenapa? Saya tahu ya, kita jadi agent nggak boleh malu, ya. Juga tidak boleh malu-maluin, ya nggak? Yang malu-maluin lebih parah, ya nggak? Nah, itu kita tidak boleh malu, ya. Saya beri satu contoh aja. Ke-11, nggak tahu berapa. Hilangkan rasa gengsi. Ini kan materinya enteng ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman coba renungkan kembali, benar gak selama ini saya kayak begitu? Kenapa? Suruh prospek orang, gengsi Pak, saya direktur tau gak? Suruh jualan asuransi kayak gak ada kerjaan aja. Itu kan terjadi kan? Ibu jangan, iya gitu. Ibu direktur, ibu direktris tadinya. Ibu agent AM, agent. Ibu kayak gini. Soalnya ibu ketawanya paling kencang kayak gitu. Enggak ya? Enggak ada gengsi kan? Gengsi ya? Tuh makan tuh gengsi. Kenapa? Kalau gengsi nggak ada duit. Tapi kalau ada duit, gengsinya naik nih Pak Dodi, gengsi ya nggak? Jalan pun kayaknya kayak mau gempa bumi nih. Pak Supadi tuh kalau lihat saya, saya kalau nggak manggil dia kayaknya nggak liatin saya lagi. Itu sebenarnya dia gengsi. Wajar dong, dia kan duitnya berapa, saya duitnya berapa ya nggak Pak? Tapi syukur loh Pak, saya belum pernah minjem duit sama Pak. Jadi nggak ada gengsinya dong. Kita hidup ini titipan Tuhan. Buat apa kita gengsi-gengsi? Gengsi kalau buat ibu dapat duit banyak, ibu boleh gengsi. Kalau nggak ada duit, makan tuh gengsi itu buang ke laut, ya nggak? Ini mau buang kan? Saya ngomong baik kayak gitu semua katanya, lu sih aja ngomong gengsi buang. Gua memang orangnya ya kayak gitu, mau apa ya nggak? Ada nggak yang punya pikiran kayak gitu? Pasti ada, saya tahu. Itu kan lu nggak gengsi, gua mah orangnya gengsi ya nggak? Ya itu urusan situ lah. Kalau situ nggak mau sukses ya udah, dikasih tahu ngeyel ya udah, saya nggak mau ikut campur. Nothing tulus ya nggak? Mau rubah syukur, nggak mau juga nggak sanggup paut dengan saya. Lu gengsi banget sih. Kedua kelas. Nah ini masuk kita ke approach, pendekatan. Nah bagaimana kita mengenal karakter calon nasabah kita dengan cara pendekatan dengan mereka. Ini materinya cukup padat. Sabu. Apa salah? Deal ya. Deal or no deal? Deal ya. Dukung ya. Saya nggak diomelin speakernya kan. Pak Dodi gimana? Saya mau sharing ini, tapi saya kan nggak enak nih sama ibu ini, ibu yang cakep gitu ya Bu. Gimana? Apa? Ya. Oke, mana? Nextnya Pak. Termasuk tipe apa calon nasabah kita? Saya memberikan sedikit tips tentang ini yang saya pakai setiap hari, ya. Termasuk tipe apa? Kan kita nggak tahu dong. Sekarang Pak Suntoro tahu nggak? Pak Suntoro tipe apa? Nggak tahu. Pak AM, Pak siapa? Pak apa? Oh kira yang masuk penjara itu siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Gayus lah, ini tampang orang baik. Ya susah banget sih namanya sih. Kasih nama yang gampang, yang mana tadi dia nama dia. Yang gampang aja lalu namanya susah banget sih. Ya. Panggilnya Jen. Jen, boleh ya? Jen, saya tanya kamu tahu nggak kamu tipe apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu dia tipe apa? Kan bingung kan? Katanya suruh baca karakter nasabah, dia sendiri tipe apa aja nggak tahu, mau bacain orang gimana, benar nggak? Kayak dokter dong, mau ngobatin diri sendiri aja nggak bisa ngobatin, mau ngobatin orang pasiennya nggak, pasiennya kabur semua, nanti mati lagi makan obatnya, benar nggak?
Jadi kita harus tahu dulu tentang tipe kita. Ini yang saya akan bahas hari ini dalam waktu 1 jam ke depan ya. Teman-teman dengarin, oke, nextnya. Nah, kita di dunia ini, yang sebenarnya saya masih banyak belakang, tapi saya cut tadi ya. Jadi kita di dunia ini ada 7 tipe manusia yang saya bahas, 7 ini aja yang saya bahas. Yaitu pertama, tipe penggerak. Siapa yang pernah dengar ini? Dengar. Kalau leaders pasti Pak Victor udah. Nah, saya lihat aja Pak Victor, saya udah tahu dia tipe apa. Harus kayak gitu dong. Jadi udah kayak paranormal gitu. Ya, Pak Supandi ini orang apa? Harus tahu gitu loh. Nanti pendekatan teman-teman bakal salah atau enggak? Orang tipe yang ini lu pendekatannya tipe suka-suka hati lu gitu, nggak bisa ya. Pertama tipe penggerak, kedua tipe peresah, ketiga adalah tipe insinyur, keempat adalah tipe politikus, kelima adalah tipe seniman, keenam adalah tipe penggiat, ketujuh adalah tipe normal. Ya, kita sekarang akan bahas dari pertama yaitu tipe penggerak. Tipe penggerak, teman-teman agent akan nanti ketemu nasabah yang kayaknya gampang banget, kok closing tuh enak banget tuh. Kok nanti ketemu yang si B, kok nggak mau closing. Itu karena ada perbedaan dengan tipe manusia tadi dan cara pendekatan kita itu salah. Nah, sering kan ketemu, kok gampang ya closing. Ya karena dia tipe penggerak. Tipe penggerak yang penting apa? Orangnya suka hangat. Dia nggak bisa nolak orang. Dia kayaknya segan nih kalau gua bikin dia kecewa, kayaknya dia segan. Jadi kalau orang nawarin apapun yang tipe penggerak paling enak. Yang penting lu bisa ambil hatinya, lu bisa membangun satu keakraban, bisa membangun satu kehangatan sama dia, pasti dia ambil. Dia ambil juga nggak mikirin panjang. Dia ambil karena orang bilang ya, kalau kita orang Chinese bilang apa? Cincai lah. Cincai tau nggak? Apa ya? Cincai apa ya? Cincai itu apa ya bahasa Indonesia? Cincai kayaknya ya udahlah gitulah, daripada lu datang rese gua pusing ya lu gitu loh. Nah itu namanya cincai gitu ya. Nah kalau yang penggerak ini orangnya condong apa? Pertama hangat, kedua orangnya ya tidak mau maksudnya mengecewakan orang, dan orangnya tipenya yang penggerak itu kita kalau ke rumah dia condong ya nyambut kita. Benar kan teman-teman, kalau ke rumah nasabah dia keluar nyambut kita loh, langsung, oh Pak Suntoro datang ya, aduh senang banget nih Pak Suntoro, ayo masuk, ayo, kapan Pak, udah lama nggak kelihatan, ayo duduk ke rumah saya. Jadi dia lebih condong kalimat dia itu diulang lagi. Ada nggak yang menemukan nasabah kayak gitu? Ayo masuk, makan aja sekali, dia makannya baik berulang kali gitu, kayak mau kasih kita makan di sheet aja ya nggak? Makan, duduk, minum, apa kabar gitu loh. Nah itu pasti tipe penggerak. Nah cara kita pendekatan dengan tipe penggerak gimana? Bikin suasana hatinya sebaik mungkin, bikin dia senyaman mungkin, ya, bikin orang itu merasa kayaknya, bikin satu frekuensi dulu bahwa orang ini kok hangat sama saya, dia pasti ambil ya. Kalau yang tipe penggerak itu, saya itu tipe penggerak. Jadi kalau mau belajar tentang penggerak sama saya orangnya tipe penggerak, orangnya nggak suka detil ya. Jangan menawarkan polis dengan sejumlah angka-angka kecil-kecil, dia paling nggak suka ya. Kenapa? Dikasih, oh Bapak mau ya Pak, langsung dikasih nih quotation sampai seabrek nih. Wah ini orang tipe penggerak maunya simple. Dia nggak suka yang detail-detail. Dikasih angka makin banyak, dia makin nggak closing. Ya nggak? Kenapa? Dia memang orangnya nggak suka yang ribet-ribet gitu. Kalau menurut lu bagus ya udahlah, buka aja udah gitu aja, simple. Ya nggak? Di luaran tuh banyak yang tipe kayak gitu. Ya. Nah, terus satu lagi dia orangnya optimis. Ciri-cirinya orangnya nggak mungkin dia ngomong negatif. Makanya saya walaupun saraf kejepit, saya nggak ngomong negatif karena saya orangnya optimis gitu loh. Nah, optimis. Tapi orang tipe penggerak, kalau saya sering kan kita ke mall ya, ditawarin orang, kalau Pak Sun nih orang tipe penggerak nih, tapi yang saya tahu dia bukan, ya, bukan nih aku ya. Nah orang tipe penggerak, kalau saya ketemu, misalnya di mall ini, ditawarin orang apa-apa, sering kan beli. Kenapa? Beli bukan karena dia butuh, tapi beli karena dia suasana hatinya lagi senang. Kenapa? Misalnya saya bilang, misalnya ibu ini tipe penggerak ya, saya langsung, ibu cakep loh kalau pakai baju ini, keren loh, kayak bidadari, kayak putri raja.
dia tadinya nggak mau beli, dia ikut beli. Karena apa? Suasana hatinya yang saya angkat, ya nggak? Jadi ketemu dengan tipe penggerak, kita harus banyak pakai kompor dan kipas. Kompor dan kipas, tau nggak? Kompor. Jadi ayo, ih ganteng loh, ganteng. Ini MC tadi teman itu Pak Billy. Pokoknya dikompori gitu ya, ih ganteng loh Pak Victor, ganteng loh. Ya, kalau yang tipe penggerak harus digituin. Makin bilang dia ganteng, makin bilang dia keren, makin apa? Dia pasti closing. Jadi pujian itu harus keluar untuk tipe penggerak. Sampai sini nangkap? Kok sudah bingung nih? Ini bingung atau bingung ngerti apa belagak ngerti saya nggak tahu ya. Yang penting waktu tetap berjalan ya. Ini saya nggak bisa sharing banyak tentang banyak tipe ini, tapi sepintasnya kayak begitu ya. Nanti saya ingat apa saya ngomong lagi ya. Kedua adalah tipe peresah. Tipe peresah, cara pendekatan dia kepada tipe peresah, kita tidak bisa kasih dia pilihan quotation sampai 10 macam, pasti nggak closing. Kenapa? Bu, kalau ibu ambil ISCC, ini manfaatnya ini. Kalau ibu ambilnya krisis income, manfaatnya ini. Terus ibu ambilnya PHS, keunggulannya ini. Kalau ini kebanyakan, dia pasti nggak closing. Tipe peresah. Kenapa? Dia bukan decision maker dan dia bukan tipe yang bisa memutuskan sesuatu. Jadi karena oleh Anda yang datang kasih banyak pilihan, daripada saya salah milih, mendingan saya bilang minta dulu. Daripada saya salah, ya nggak? Ini tipe peresah. Ciri-cirinya apa? Orangnya kalau ditanya apa kabar, kalau tipe penggerak kan selalu optimis. Oh, luar biasa, dahsyat gitu ya. Kalau tipe peresah ditanya apa kabar, kan semua bilang luar biasa, dahsyat. Dia dalam hati dia mikir, masa sih dahsyat, ya nggak? Bener nggak luar biasa? Itu mah orang gila aja, ya nggak? Di dunia mana ada yang dahsyat sih? Apa kabar? Bagus. Mana ada bagus, ya nggak? Selalu keluar ngomongan negatif kalau kita say hello ke dia. Kalau kita begitu bilang, Pak Victor apa kabar? Dia pasti jawabnya gini. Kalau yang tipe peresah ya, Pak Victor saya pinjam nggak apa ya? Bapak marah kan Pak ya? Kalau Pak Victor saya nggak berani loh. Ya, nah kalau Pak Victor kita tanya dia, apa kabar Pak? Dia akan jawabnya apa? Aduh, jangan tanya saya apa kabar, dan saya pusing kenapa ya? Nasabah udah tolak saya hari ini, saya nggak tahu, saya mau ke sini kena macet lagi ya nggak? Terus saya ke situ hujan lagi, saya udah janji nasabah banjir lagi. Itu semua ngomongan yang keluar adalah negatif. Tipe begini cocok nggak kita di Prudential? Nggak cocok dong ya Bu ya? Nggak setuju kan? Tapi memang ada yang tipe kayak gini. Agent saya tipe peresah. Saya apa kabar? Lalu jangan nanya saya apa kabar lah, saya lagi pusing. Pusing kenapa? Nasabah medikal lah. Emang dia aja punya nasabah medikal, ibu punya nasabah nggak pernah medikal, benar nggak? Nasabah saya inilah masuk rumah sakit. Emang Pak Sun punya nasabah nggak pernah masuk rumah sakit? Sama kan kita kan sama. Nah itu tipe peresah. Tipe peresah bukan decision maker ya. Jangan suruh dia milih-milih, jangan. Dia nggak bakalan bisa memilih ya. Jadi hadapin tipe yang peresah gimana? Kita harus memutuskan. Kita yang sebagai seorang financial planner, kita yang memutuskan, kita yang arahkan. Jangan sudah dia closing, kita masih nanya loh, Pak Sun mau pakai kredit card atau mau tunai? Dia pikir, nah lo gimana ya? Pakai kredit card, enaknya Bapak nggak usah ingat-ingatin. Tapi kalau pakai tunai, ada baiknya juga gini. Dia pikir, yang mana ya? Kok jadi kredit card mau tunai, mau kredit card mau tunai. Tapi kalau mau pakai pendebetan juga bagus. Pendebetan nggak dia nggak. Jadi saya mau yang mana? Setelah dia pikir-pikir udah bingung kan? Pak, Ibu kalau mau ambil ISCC, ini kelebihannya ini. Kalau Ibu ambil MCC, kelebihan ini. Terus Ibu kalau ambil PHS tanpa Prumek kayak gini. Dia bingung kan? Akhirnya dia bilang gitu, Bapak taruh dulu deh, nanti saya pikir-pikir dulu. Karena apa? Dia memang harus banyak pikir. Karena dia apa? Dia orangnya negatif. Dia pikir kan, kalau dia bilang di dalam ruangan, bilang apa kabar, luar biasa dahsyat, dia akan bilang itu orang gila semua. Dia pasti ngomongnya gitu. Selalu keluar ngomongannya itu yang negatif. Karena apa? Dia makin negatif, makin senang. Ya nggak? Saya ambil contoh. Pak Sun, tahu nggak? Saya ini saraf kejepit nih. Yang peresah ini, dia nggak akan bilang, oh iya kasihan banget, nggak ada. Ya itu orang penggerak, yang akrab tuh. Kalau yang peresah, lah lu baru saraf kejepit, gua kakinya udah patah tau nggak, gitu loh. Itu yang tipe peresah ini. Kalau bilang,
Bapak, ibu sakit gigi ya? Aduh, ibu baru sakit gigi, saya makan per otak, tau nggak? Nah, jadi dia makin sedang kalau dia punya penderitaan di atas orang, ya nggak? Makin menderita dia makin seru loh. Itu memang ada orang kayak gitu aneh. Kenapa? Ibu pusing ya? Kalau ibu baru pusing, saya lebih parah. Kata dokter saya scan otak, katanya kanker otak. Jadi, hei bapak, anaknya saya tabrakan. Tabrakan kenapa? Kakinya patah. Alah ibu baru patah. Saya punya mah tangan kanan, kiri kanan semua udah dibuntungin sampai. Jadi dia senang. Jadi apa? Orang tipe peresah adalah orang yang mengadukan penderitaan. Makin menderita dia makin senang, kan lucu ya. Ada yang makin derita makin lucu. Saya nggak tahu di ruangan ini ada yang orang kayak gitu, nanti pulang ngaca-ngaca sendiri ya. Saya juga nggak tahu. Nggak, kecuali sesi khusus konsultasi sama saya bayar 20 juta ya. Mau tahu tipenya aja gitu kan. Nah oke. Nah terus tipe peresah, ciri-ciri paling gampang dilihat. Cari tasnya, handbagnya buka. Dalamnya ada nggak minyak angin? Dalamnya ada nggak deodoran, sikat gigi, odol ya nggak? Minyak teh putih, ya, paramek semua lengkap. Wah itu keren loh, udah kayak dokter berjalan ya nggak? Kenapa? Tipe penggerak itu, tipe peresah, dia itu takut. Kalau saya pergi, saya nggak bawa ke atas kayak gini, nanti ada yang pingsan kan gimana? Wah, happy juga, sosial juga ya nggak? Kalau nanti barangkali ada yang pingsan kan saya udah ada minyak kayu putih, saya udah apa semua ada, gunting kuku, kayak mau pencet jerawat semua lengkap. Peniti pasti ada. Jadi tipe begini paling bagus apa? Waktu kita jalan-jalan traveling paling enak. Kalau lagi butuh peniti nih bu, atau butuh minyak kayu putih, ibu cari yang tipe yang tadi yang peresah pasti dia bawa, jamin. Itu kamu orang boleh coba lihat tas. Pernah saya di sharing di mana itu ya, saya bongkar dia punya tas semua. Yang mau dibongkar saya, ayo, tipe peresah saya bongkar semua. Benar loh, ada satu ibu itu memang tipe peresah. Nilainya semua lengkap. Mau softtek, tau nggak softtek cewek? Semua pun ada. Buat apa ya? Ke Prudential kok bawa softtek gitu loh. Semua lengkap. Kenapa? Dia takut lagi mens, tapi tiba-tiba padahal enggak gitu loh. Itu namanya tipe peresah. Ya, kita nextnya adalah tipe insinyur. Tipe insinyur adalah kita orang yang tadi kalau penggerak kan nggak suka data-data tuh. Kalau yang tipe insinyur terbalik, lawan kata daripada tipe penggerak. Penggerak terlalu menganggap enteng urusan. Kalau yang si insinyur itu dia sangat detail. Ya, jadi kalau kita presentasi dia pasti nanya. Data-data yang backup kita semua harus dibawa. Prudential, lu bilang Prudential nomor 1, mana buktinya? Itu loh. Lu bilang produk lu unit link bagus, buktinya mana? Ular sini. Ya nggak? Ada semua dia mau tahu mendetil. Terus lu bilang kan dia bisa tahan sampai 100 tahun ke depan. Emang mana buktinya? Itu semua kita harus bawa buktinya untuk tipe insinyur. Karena apa? Dia makin banyak angka, dia makin senang. Ya, ketemu tipe penggerak, kalau ketemu dengan tipe insinyur itu akan kayak Tom and Jerry, tau nggak? Kenapa? Yang tipe penggerak terlalu maunya nggak usah data, yang ininya mau data-data. Sering loh kita ketemu di luaran. Contoh, ambil apa? Lu bilang bagus. Ini kenapa? Dia pasti akan nunjuknya gini. Ini yang nilai tunai direndah berapa, yang sedang gimana, terus yang tinggi berapa, terus ini dapatnya dari mana? Kok ini equity gimana, terus apa? Itu pasti itu namanya tipe insinyur ya. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, kita hati-hati, kita harus bawa data semua. Kalau ketemu tipe penggerak, nggak perlu data, yang perlu hangatin dia, bikin dia nyaman, dia pasti ambil. Tapi kalau tipe insinyur, semua data makin lengkap, dia baru bisa ambil. Jadi nggak segampang begitu dia closing di tempat kita. Tapi kabar gembira, tipe insinyur kalau udah closing, dia nggak akan lapse. Kenapa? Dia udah masuk dengan penuh perhitungan, udah sampai antisipasi sedemikian rupa, nggak mungkin. Tapi kalau tipe peresah yang tadi, kalau dia closing, hati-hati teman, nanti dia sering lapse. Kenapa? Dia ketemu nasabah yang lain nih, lu Anda mau Prudential tuh nanti lu bangkrut lah, gimana ya? Tadi udah isu nih, ini isu. Nanti dengar bapak ngomong kayak gini-gini lagi, udah mati dong, mendingan gua daripada gua telanjur, mendingan gua lapsein aja. Jadi tipe peresah, kalau begitu closing ya hati-hati. Kita harus maintain dia terus, kalau tidak dia bisa sering lapse gitu loh. Tapi kalau tipe insinyur nggak akan, karena dia udah penuh dengan perhitungan, dia closing gitu ya. Kelima,
Tunggu. Keempat, dan tipe insinyur, ciri-cirinya penampilannya dia pasti rapi bersih. Kalau tipe penggerak, baju mungkin dia nggak masukin ke dalam rapi-rapi gitu, jarang ya. Apa dia juga nggak suka kayak cewek kan suka blow rambut gitu ya. Kalau tipe penggerak nggak usah pakai blow rambut, lipstick kadang-kadang dia juga nggak pakai, cucu udah jadi gitu. Tapi kalau yang tipe insinyur dia saya serem banget. Saya ini kayak kelinci masuk di dalam sarang macan gitu kayaknya. Kok ada Pak Freddy lagi. Hak saya kayak Bapak datang terlambat sih Pak. Berani-beraninya gitu. Ya, yang mana tadi? Nah, sekarang kita masuk politikus. Di dunia kita asuransi, yang saya lihat paling banyak tipe politikus. Terus terang paling sekali banyak. Kenapa? Kalau kita prospek, dia akan bilang apa jangan. Itu kan menurut lu bagus, menurut saya mah jelek. Nah itu pasti gitu. Terus dia merasa dia paling pinter, ya. Dia paling pinter. Kita ini kayak orang begok semua. Dia paling pinter. Ada kan yang kayak gitu? Lu begok-begokin. Ajak saya ada satu tipe politikus. Saya ajak join di Prudensia. Dia bilang apa? Lu nanti bohongin Prudensia kalau bangkrut baru tahu rasa. Kayak gua udah bangkrut aja ya nggak? Nah itu tipe politikus. Kalau ajak dia jadi nasabah itu paling pusing. Kenapa? Dia merasa dirinya paling pintar. Lu mau jelasin apa aja kita salah, nggak pernah benar. Ini nih dia pasti cari-cari kesalahan kita supaya apa? Dia mau menganggap dirinya lebih hebat dari kita, gitu loh. Nah itu tipe politikus. Tipe politikus orangnya paling dingin. Dia nggak suka nyambut kita. Misalnya datang gitu ya, speaker mau datang dia cuek aja, suruh masuk aja udah. Gitu loh. Kalau di tempat kantor kita ketemu orang, kalau yang tipe politikus hati-hati sama yang tipe insinyur. Jangan dia janji sama kita jam 10, kita datang lewat jam 10. Dia udah nggak senang. Kenapa? Kok lu yang pentingin butuh gua, kok gua harus nunggu lu? Itu yang tipe politikus. Kalau tipe insinyur orangnya disiplin on time. Lu berani datang terlambat aja udah minus poin di mata dia, ya. Nah, kalau yang tipenya yang politikus itu ciri-ciri apa? Kita lihat ya. Nanti teman-teman nanti buka kartu nama teman-teman atau profilnya di BBM-nya. Lihat, ada yang namanya Suntor, Insinyur Dr. Andes Suntoro, SE, RFP, apa P gitu lah. Banyak itu panjang banget tuh ya. Itu pasti tipe politikus. Bukannya dia gimana tipenya gitu. Udah pakai insinyur, pakai sarjana ekonomi, terus dokter Anda, terus nggak tahu apa, banyak banget. Kecuali RFP ya, kalau RFP kan memang kita wajib. Tapi kalau ada orang yang enggak insinyur, suntoro, profesor, nggak tahu apalah gitu. Itu ciri-ciri orang tipe politikus. Kenapa? Jangan sekali-sekali waktu bikin quotation, ibu menghilangin titel yang dia berikan loh. Dia bisa marah loh. Nama ibu sesuai KTP, ada kan? Profesor, dokter, insinyur, katanya FND misalnya. Terus sarjana ekonomi atau MSc, nggak apalah gitu. Ibu waktu bikin quotation jangan sekali-sekali hilangin satu titel dia pun nggak boleh. Kenapa? Itu sangat fatal. Kenapa? Lu kira gua gampang ya dapat SE? Lu main hilang-hilangin gitu loh orangnya. Nah, jadi saya pernah ya satu quotation itu ya, dia punya titel banyak banget, saya sampai serem liatnya. Ketiknya pun sampai bingung. Ada profesor, udah itu, ada ini lagi banyak banget. Tapi saya udah tahu karena dia karakternya politikus, saya nggak berani hilangin. Kan biasa kan juga ada space-nya, nggak boleh kelebihan. Waduh, saya telepon ke underwriting ini udah kelebihan gimana nih kalau saya nggak masukin kan nanti marah orangnya. Terus mau disingkat marah juga loh dia. Sampai 2 baris gitu nama sama titelnya loh. Ada yang kayak gitu loh. Segilanya orang politikus itu. Karena apa? Dia merasa dirinya itu hebat. Ya. Terus orang tipe politikus, ciri-ciri saya cuma membagi dikit tentang ciri-cirinya orang politikus. Kita ke ruangan dia itu mencekam, ya masuk ke ruangan dia kayak ICU, tau nggak? Ya mencekam, terus dia orangnya juga nggak hangat kan, dia dingin. Habis itu ibu akan menemukan apa? Dia punya itu ya dindingnya penuh dengan berjabat dengan presiden, berjabat dengan menteri, berjabat dengan apalah macam-macam, ya itu. Jadi dia punya foto itu penuh. Di sini kayaknya bukan politikus. Kenapa? Nggak ada foto-foto ini saya lihat ya. Apa ruangan ini nggak ada. Nah ini semua ya dia punya wallpaper yang ini. Satu dinding itu penuh dengan jabat tangan sama yang orang terkenal. Ya apa? Berarti ini politikus. Hati-hati ya. Nah
waktu berjabat sama itu. Jadi dia punya foto itu seperti hiasan wallpaper, tau gak? Wallpaper ini kan semua ini. Ya, wallpaper kan kita begitu. Dia penuh dengan pajangan foto-foto orang yang ngetop gitu ya. Kenapa? Dengan begitu kita hadapin kalau begitu ke ruangan orang seperti itu, yang kita harus memberikan pujian lagi. Pujian itu harus keluar. Kita nggak boleh bilang, Bapak ngapain sih jabat sama SBY pun dipajang, Pak apa Pak? Nggak ada gunanya. Oh itu habis tuh. Terus kita juga nggak boleh bilang loh, Pak ngapain tuh yang kayak gini mah ngapain Pak? Saya aduh Pak